Israel memang dikenal sebagai salah satu pemimpin teknologi dunia. Dalam berita kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Israel mengubah gurun menjadi surga. Tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi hewan-hewan dan sebagai tujuan wisata bagi turis asing. Di tengah padang pasir yang keras di Timur Tengah, yang dipenuhi bebatuan, angin dan terik matahari, bangsa Israel berhasil mencapai prestasi yang menggemparkan dunia. Mereka mengukir lebih dari 12.000 km kanal di gurun untuk menciptakan sungai buatan yang besar, menyalurkan miliaran liter air dari Laut Mediterania untuk menopang negara yang gersang ini. Namun, Israel melangkah lebih jauh. Mereka mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat diminum dengan menggunakan teknologi mutakhir di pabrik desalinasi besar. Penasaran bagaimana proses luar biasa ini bekerja? Salah satu prestasi teknik paling mengesankan di zaman kita. Selama beberapa dekade, gurun Negev di selatan Israel praktis merupakan tanah mati, kering, retak-retak dan hampir mustahil untuk ditanami. Suhu musim panas melonjak di atas 110 derajat Fahrenheit dan hujan hanya turun selama beberapa minggu setiap tahun, sementara akuifer bawah tanah perlahan-lahan mengering setiap generasi. Pertanian, yang menjadi urat nadi bangsa muda ini, berada di ambang kehancuran. Banyak keluarga terpaksa bertahan hidup dengan air yang diangkut truk dari daerah yang jauh, sementara hanya beberapa puluh mil jauhnya terhampar Laut Mediterania yang luas, tak berujung dan terisi air asin. Kontras ini memicu pertaruhan paling berani Israel untuk menarik laut ke pedalaman. Proyek air gurun secara resmi disetujui pada tahun 2000 dengan investasi hampir 3 miliar US dollar. Dengan tingkat komitmen dan visi yang luar biasa, Israel tidak hanya mengubah air laut menjadi kehidupan, tetapi juga menantang gurun itu sendiri, memaksa sungai mengalir melalui pasir. Sebelum air dapat disalurkan, tugas pertama adalah mengubah gurun tandus yang keras menjadi lokasi konstruksi yang dapat dikerjakan. Mereka memulai dengan citra satelit resolusi tinggi, radar penembus tanah, dan ribuan pengukuran angin untuk memetakan bukit pasir yang bergerak dan mengidentifikasi area yang cukup stabil untuk konstruksi. Tim survei menghabiskan berbulan-bulan di jantung gurun Negev, mengebor ratusan lubang bor untuk mempelajari lapisan geologi di bawah pasir. Setiap penanda rute ditempatkan dengan tangan dan dicatat dengan akurasi sentimeter. Seluruh penyelarasan kanal harus menghindari daerah berangin, di mana satu badai pasir dapat mengubur seluruh lokasi kerja dalam semalam. Ratusan bulldozer dikerahkan untuk meratakan bukit pasir, memotong punggung bukit yang tinggi, dan mendistribusikan kembali pasir ke daerah yang lebih rendah. Tujuannya adalah menciptakan permukaan yang halus dan seimbang, cukup kuat untuk menopang mesin konstruksi tanpa risiko runtuh. Setiap bagian dikeruk dan diratakan dengan ketat, bawah pengawasan surveyor yang memastikan keseragaman di seluruh bermil-mil gurun terbuka. Sistem konveyor kemudian digunakan untuk mengalihkan pasir berlebih dari zona kerja, sambil pemadat dengan lembut menekan lapisan atas untuk menciptakan fondasi yang solid. Setelah tanah dilatakan, proses stabilisasi dimulai. Insinyur menyuntikkan air ke permukaan longgar untuk mengikat butiran-butiran pasir, menciptakan lapisan yang lebih padat. Dengan menggunakan lengan penyiram dan pipa bawah tanah, mereka menyemprotkan air tanah secara terkontrol, memungkinkan kelembapan meresap ke dalam butiran pasir. Setelah mencapai kelembapan yang tepat, rol berat bergerak masuk untuk memadatkan permukaan. Ketika permukaan mengering di bawah terik matahari gurun, sudah cukup keras untuk menerima beban alat berat. Setelah tahap dasar selesai, ratusan ekskavator dan truk sampah besar memulai operasi penggalian terbesar yang pernah dilakukan di Israel modern. Setiap hari, sekitar 70.000 ton pasir dan tanah diangkut dari gurun Negev di sepanjang koridor konstruksi panjang hampir 250 mil. Kanal dibentuk dengan profil U yang lebar, sekitar 150 kaki di dasar dan kedalaman rata-rata 23 kaki. Agar air dapat mengalir secara natural tanpa pompa, kemiringan longitudinal dijaga dalam kisaran 1 inci per 100 kaki, margin yang sangat sempit untuk jarak tersebut. Tim survei memeriksa kembali ketinggian dengan instrumen laser setiap 160 kaki untuk memastikan dasar kanal tetap sejajar sempurna. Sebagian besar pasir hasil galian digunakan kembali untuk membangun tanggul di sepanjang kedua sisi kanal. Formasi setinggi 30 helimega ulomain 10 kaki. Ketika memasuki medan pegunungan, bulldozer akan memotong lembah-lembah langkah demi langkah. Sementara di dataran rendah, truk menstabilkan material untuk mencapai tingkat kemiringan yang aman. Di daerah tanah yang lemah, para insinyur mengebor timbunan pasir sedalam 16 inci hingga 20-25 kaki atau mencampur semen dan tanah liat untuk memperkuat dasar.
Lokasi konstruksi membentang ratusan mil dengan pabrik pencampuran beton, bengkel mekanik, dan kam insinyur lapangan. Dalam kondisi panas dan debu, konvoi panjang truk dan alat berat bergerak tanpa henti, mengukir bentuk sungai sungguhan di hati gurun Negev. Tahap penggalian berlangsung selama berbulan-bulan, di mana tantangan bukan hanya panas dan kekeringan, tetapi juga dahaga pasir yang mampu menyerap air yang terekspos dalam waktu sesaat. Itulah mengapa tahap pelapisan menjadi salah satu tahap terpenting. Pertama, dasar kanal dan lerengnya dibasahi dan diratakan dengan lapisan pasir halus setebal 2 inci. Kemudian, panel beton setebal 4-5 inci dituang dalam ukuran panjang 16 kaki dan lebar 10 kaki, dipisahkan oleh sambungan ekspansi yang diisi dengan perekat panas untuk mencegah rembesan. Di area tanah dasar tidak stabil, lapisan geomembran HDPI tambahan diletakkan di bawah beton, diikat dengan jangkar baja dan dilapisi dengan bantalan pasir pelindung. Dengan upaya luar biasa ini, Israel tengah menciptakan oasis dari gurun yang tandus. Secara keseluruhan, lebih dari 220 mil kanal dilapisi beton, menjadikannya salah satu sistem kedap air terbesar yang pernah dibangun di Timur Tengah. Di sepanjang Tanggur, para insinyur menanam rumput liar dan akasia gurun untuk menstabilkan lereng dan meminimalkan pergeseran pasir. Dari ketinggian, kanal tersebut tampak seperti pita perak berkilauan yang membelah lautan emas. Sebuah arteri beton yang menunggu untuk mengalirkan air pertama yang akan memberi kehidupan di tengah gurun. Sebuah kanal besar tidak bisa sekedar menjadi parit air. Diperlukan ratusan bangunan tambahan untuk menjamin transportasi, pengendalian banjir, dan pengaturan air yang tepat. Di bagian hulu sistem, para insinyur dari WAPA membangun regulator kepala di bendungan Tansa, tempat air dari sungai Indus dialihkan ke kanal melalui 9 pintu baja besar. Sepanjang rute utama, terdapat lebih dari 900 komponen teknik yang berbeda, termasuk jembatan beton bertulang, spillway, siphon, gorong-gorong drainase, dan saluran air yang membawa air melintasi aliran alami. Setiap kali kanal berpotongan dengan jalan raya atau rel kereta api, jembatan baru dibangun untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Di area yang melintasi jalur air alami, terdapat struktur drainase silang yang memungkinkan aliran alami melewati bawah kanal buatan. Selain itu, gerbang distribusi dipasang setiap 6 hingga 10 mil untuk mengendalikan aliran air ke cabang-cabang sekunder. Segala sesuatunya harus berjalan dalam harmoni yang sempurna karena satu kerusakan pada pintu air atau saluran air dapat menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian kehilangan pasokan air. Setelah lebih dari 15 tahun pembangunan, seluruh kanal akhirnya memasuki fase pengujian air. Para teknisi membuka pintu air di Subaras kota, membiarkan air dari sungai Indus mengalir secara bertahap, meningkatkan debit dari 500 menjadi 2000 dan kemudian 6000 titik di sepanjang rute. Tim teknis memeriksa setiap titik, mengukur tekanan, memantau kebocoran, mengawasi lereng kanal, dan mencatat setiap pergerakan tanah. Setiap penyimpangan dikoreksi sebelum sistem dibuka sepenuhnya. Ketika aliran air pertama mengalir melalui dasar kanal yang kering dan retak, wilayah Deruk Gukti dan Jai bergemuruh dalam perayaan. Penduduk setempat menyebutnya hari ketika gurun kembali hidup. Dimanapun air mengalir, sorak-sorai pun mengikutinya. Itu bukan sekedar aliran air, itu adalah aliran harapan. Terwujudnya mimpi yang telah dinantikan para petani sepanjang hidup mereka. Saat air tawar akhirnya mengalir melalui tanah mereka, air dari Mediterania menyusuri sungai buatan yang membelah gurun. Namun air tersebut belum siap untuk dikonsumsi manusia karena masih bercampur garam. Di gurun, garam bisa lebih berbahaya daripada kekeringan. Sebelum menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang, air laut harus melewati sistem desalinasi yang canggih. Rangkaian teknologi modern ini membentang dari pesisir hingga ke pedalaman. Di sini, air laut melalui beberapa tahap: filtrasi mekanis, pengendapan pasir, pemisahan minyak, nanofiltrasi, dan osmosis terbalik atau ROO, di mana setiap molekul garam dihilangkan sehingga hanya menyisakan air minum yang murni. Sensor digital terus memantau salinitas, tekanan, dan aliran, secara otomatis menyesuaikan proses untuk mempertahankan tingkat kemurnian tertinggi. Setelah melewati semua lapisan kontrol ini, air memasuki kanal utama, memulai perjalanan ratusan mil melintasi gurun Negev. Air itu bukan lagi air laut, tetapi jalur kehidupan yang sejati bagi seluruh bangsa yang dibangun atas harapan dan ketahanan. Tahap pra-perlakuan menangkap serpihan dan sedimen besar, tetapi air laut masih mengandung partikel halus dan
dan organisme mikroskopis. Untuk mencegah penyumbatan teknologi selanjutnya, fase penyaringan halus diperkenalkan. Dalam tangki penyaringan besar, membran serat holo hitam bertindak sebagai penghalang tipis yang menghalangi alga, bakteri, dan partikel terkecil yang tersisa. Tahap penyaringan awal hanyalah permulaan. Tahap yang menentukan berlangsung dalam sistem osmosis terbalik. Di bawah tekanan tinggi, air laut dipaksa melewati membran semi-permeable, di mana pori-pori membran jauh lebih kecil dari sehelai harambut. Dinding tak kasat mata ini hanya memungkinkan molekul H2O murni untuk melewatinya, sementara garam, logam berat, dan jejak kimia tertinggal. Pompa bertekanan tinggi menghasilkan puluhan bar kompresi, mengubah campuran asin dan keruh menjadi aliran yang hampir murni. Namun, saat meninggalkan modul ROO, airnya begitu murni hingga hampir tidak memiliki rasa. Untuk mengembalikan rasa yang alami, sistem dosis yang tepat menambahkan sejumlah kecil kalsium dan magnesium untuk menyeimbangkan pH. Selanjutnya, proses desinfeksi menggunakan cahaya ultraviolet atau ozon menghilangkan mikroorganisme yang tersisa, sementara jejak klorin memastikan keamanan jangka panjang melalui jaringan pipa. Setiap parameter dipantau secara real-time dan sampel lab dianalisis secara konstan. Hanya jika semua standar terpenuhi, air dipompa dari tangkis penyimpanan ke jaringan distribusi, mengalir melalui bermil-mil pipa bawah tanah ke rumah-rumah, rumah sakit, dan pabrik. Ini adalah siklus penuh, di mana air laut diubah menjadi air yang aman dan layak minum. Bukti betapa hebatnya kekuatan teknologi modern. Ketika aliran air pertama melintasi Gurun Negev, segalanya mulai berubah, bukan hanya di permukaan, tetapi juga jauh dalam kehidupan manusia. Tanah yang pernah retak karena terik matahari kini mulai hidup kembali. Petani yang semula pergi karena kekeringan kembali, mendirikan tenda, menancapkan patok dan membajak ladang mereka pertama di antara pasir dan batu. Air dari saluran utama pembawa air nasional dibagi melalui jaringan kanal sekunder, pipa bertekanan, dan sistem irigasi tetes yang menyalurkannya langsung ke tiap tanaman. Ini adalah teknologi yang diciptakan Israel untuk menyelamatkan setiap tetes air berharga. Proyek ini dimulai pada tahun 1953 dan memakan waktu lebih dari 11 tahun untuk diselesaikan dengan biaya sekitar 420 juta lapa Israel, setara dengan ratusan juta dolar pada saat itu. Setelah beroperasi, sistem ini dapat mengangkut hingga 72.000 meter kubik air per jam, membawa air tawar dari utara hingga ke Negev. Hasilnya, kawasan yang dulunya dianggap tanpa harapan, kini bangkit menjadi kawasan pertanian yang subur. Pada tahun-tahun awal, puluhan ribu hektar lahan pertanian berubah menjadi hijau. Di tempat yang dulunya hanya ada debu dan matahari, kini berdiri kebun jeruk, kebun anggur, ladang gandum, perkebunan sayur, dan deretan pohon kurma yang berbuah lebat. Dilihat dari satelit, pita hijau Pajang melintasi gurun keemasan, menjadi arteri hijau Israel, jalur kehidupan buatan yang menghubungkan bagian utara dan selatan negara tersebut. Transformasi ini melampaui batas sekedar ladang. Desa-desa dibangun kembali, anak-anak memiliki akses ke sekolah, dan pertanian berteknologi tinggi muncul dari pasir. Maka Anda telah mengetahui keseluruhan cerita tentang bagaimana orang Israel menggali biliaran ton pasir dari gurun untuk menciptakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Apakah Anda kagum dengan teknologi mereka yang dapat mengubah air laut menjadi air tawar? Jika demikian, beritahu saya. Hal mencengangkan lainnya tentang Israel adalah bagaimana mereka berhasil mengubah gurun menjadi oasis. Bayangkan berdiri di tengah gurun Negev yang terik, di mana suhu melampaui 115 derajat Fahrenheit dan tanah retak kering tak mengalami hujan selama berbulan-bulan. Kini, bayangkan menyaksikan sungai yang megah muncul di depan mata Anda, mengalir dan berkilauan. Sebuah pemandangan yang tampaknya mustahil. Ini bukan fata morgana, melainkan kisah tentang bagaimana Israel membentuk alam sesuai keinginannya dan mengukir kehidupan di dataran pasir yang tandus. Selama puluhan tahun, bagian selatan Israel terpuruk dalam keringnya kehausan. Gurun Negev membentang tak berujung, hamparan bebatuan dan terik matahari yang memporak-porandakan harapan. Para petani melihat ladang mereka bertransformasi menjadi debu, sementara akuifer bawah tanah semakin menyusut. Anak-anak tumbuh dengan menyadari bahwa air adalah komoditas yang sangat berharga dibawa dari daerah jauh, dijatah tetes demi tetes. Namun, hanya beberapa mil dari tempat tersebut, Laut Mediterania menghantam pantai Israel, menyimpan miliaran liter air asin yang tak terpakai. Air garam itu justru menjadi racun bagi kota-kota gurun yang gersang. Disinilah para insinyur Israel mengajukan pertanyaan yang tampak hampir gila. Bagaimana jika kita membawa laut
ke gurun. Bagaimana jika kita bisa memaksa sungai mengalir di tempat yang sebelumnya tidak pernah ada? Dan bisakah kita mengubah air garam itu menjadi air minum yang paling murni di bumi? Pada tahun 2000, Israel bertaruh hampir $3 miliar untuk mewujudkan impian ini. Sebelum air pertama dapat mengalir, para insinyur menghadapi tantangan dari gurun itu sendiri. Gurun Negev tidak hanya panas dan kering, ia juga secara aktif memusuhi ambisi manusia. Bukit pasir yang bergerak tak henti-hentinya menelan peralatan dalam semalam, sementara badai angin bisa menghapus hasil kerja selama berminggu-minggu dalam hitungan jam. Tanah yang tidak stabil menyembunyikan kejutan geologis yang dapat meruntuhkan lokasi konstruksi. Tim survei tinggal di jantung gurun selama berbulan-bulan, mengebor ratusan lubang sedalam lebih dari 100 kaki untuk memetakan setiap lapisan tersembunyi di bawah pasir. Satelit beresolusi tinggi memindai dari atas, sementara radar penembus tanah mengungkap rahasia di bawah permukaan. Ribuan pengukuran angin dilakukan untuk mengidentifikasi koridor mematikan di mana badai pasir dapat menghapus apapun di jalannya. Penanda di sepanjang rote yang diusulkan sepanjang 250 mil ditempatkan dengan tangan dan dicatat dengan akurasi tingkat sentimeter. Satu kesalahan perhitungan dapat menghancurkan keseluruhan proyek. Kemudian mesin-mesin raksasa mulai bekerja. Pasukan terdiri dari ratusan bulldozer dan ekskavator seukuran rumah dikerahkan. Insinyur menemukan bahwa menyuntikkan air terkendali ke permukaan gurun yang gembur membantu mengikat butiran tanah, menciptakan fondasi yang cukup padat untuk menopang mesin besar yang akan datang. Lengan penyiram yang panjang digunakan untuk menyebarkan air ke seluruh zona konstruksi, sementara roller berat memadatkan pasir yang dibasahi, menghilangkan kantong udara, dan mengunci partikel di tempatnya. Gemuruh konstan dari drum baja bergema di seluruh tanah tandus saat setiap lintasan mengubah gurun menjadi sesuatu yang mendekati permukaan padat. Namun itu hanya persiapan. Selama berbulan-bulan, 70.000 ton pasir dan tanah diangkut dari lokasi galian. Lebih dari 1.200 insinyur, operator, dan buruh bekerja secara bergiliran, berjuang melawan suhu ekstrim yang seringkali melebihi 115 derajat Fahrenheit. Mereka menggali saluran selebar 150 kaki dan sedalam 23 kaki, membentang hampir 250 mil melalui salah satu lingkungan terberat di planet ini. Margin kesalahan sangat kecil. Agar air dapat mengalir secara natural tanpa pompa, karena kegagalan pompa bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang bergantung pada jalur kehidupan ini, Kanal harus mempertahankan kemiringan hanya 1 inci per 100 kaki. Instrumen perataan laser memeriksa ketinggian setiap 160 kaki, sementara di zona tanah lemah, insinyur mengebor timbulan pasir hingga kedalaman 25 kaki atau mencampur semen dan tanah liat untuk mencegah keruntuhan. Pasir hasil galian tidak terbuang. Truk sampah membawa pasir ke kedua sisi saluran, membangun tanggul tinggi 10 hingga 16 kaki, tanggul buatan untuk sungai buatan. Dari atas, tampak bekas luka besar di permukaan gurun, luka yang akan segera menjadi urat nadi yang membawa kehidupan. Namun muncul masalah baru. Tanah yang kering kerontang menyerap air dengan cepat, sehingga kanal bisa menjadi kering lebih cepat daripada mampu diisi. Tanpa penyegalan yang tepat, sungai buatan itu bisa menghilang ke dalam pasir dan menjadi sistem pengisian air tanah yang termahal di dunia. Solusi memerlukan pelapisan lebih dari 220 mil kanal dengan beton, salah satu proyek kedap air terbesar yang pernah diuji coba di Timur Tengah. Panel beton tebal 4-5 inch dituang dalam bagian-bagian, dipisahkan oleh sambungan ekspansi diisi dengan bitumen hangat untuk mencegah rembesan sekaligus memungkinkan pergerakan termal di area yang tidak stabil. Insinyur menambahkan geomembran HDPE di bawah beton, dilindungi dengan lapisan baja dan pasir. Di sepanjang tanggul, mereka menanam rumput vetiver dan akasia gurun untuk menstabilkan lereng dan meminimalkan pergeseran pasir. Dari satelit, kanal yang telah rampung tampak seperti pita perak yang membelah lautan emas, arteri beton yang menanti detak pertamanya. Namun, kanal itu sendiri hanya sekedar parit. Insinyur membangun lebih dari 900 komponen individual, seperti jembatan beton bertulang di mana kanal melintasi jalan raya dan rel kereta api, spillway untuk mencegah banjir, sipon untuk mengalirkan air melewati rintangan alami, gorong-gorong drainase dan saluran air.
Gerbang distribusi dipasang setiap 6 hingga 9 mil untuk mengontrol aliran menuju cabang sekunder. Segala sesuatunya harus berfungsi dalam harmoni sempurna. Satu kerusakan saja dapat mengakibatkan ribuan hektar lahan pertanian kehilangan air yang bisa berujung pada kegagalan panen dan masyarakat. Setelah lebih dari 15 tahun pembangunan, saat kebenaran pun tiba, para teknisi membuka gerbang dengan perlahan dan hati-hati. Air mulai mengalir, bagian demi bagian, pertama 500 kaki kubik per detik, kemudian 2000, dan akhirnya 6000. Tim teknis memeriksa setiap titik di sepanjang rute, mengukur tekanan, memeriksa kebocoran, memantau lereng dan merekam setiap pergerakan tanah. Ketika air mencapai masyarakat gurun, penduduk setempat menyebut momen ini sebagai hari ketika gurun kembali hidup. Mereka yang belum pernah melihat air mengalir di tanah air mereka, berdiri di tepi kanal dan menangis. Itu bukan sekedar aliran air, itu adalah harapan yang mengalir, sebuah mimpi yang telah dinantikan banyak generasi. Namun, ada satu tantangan terakhir. Air yang mengalir melalui kanal itu masih mengandung garam, yang bisa mematikan sama halnya dengan kekeringan di padang pasir. Keajaiban sesungguhnya terjadi di pabrik desalinasi, fasilitas besar di mana air laut mengalami transformasi yang luar biasa hingga tampak hampir ajaib. Di bawah tekanan sangat tinggi, puluhan bar kompresi, air laut dipaksa melewati membran semi-permeabel dengan pori-pori yang jauh lebih kecil dari sehelai rambut. Penghalang tak kasat mata ini hanya memperbolehkan molekul H2O murni untuk melewatinya, menjebak garam, logam berat, dan jejak bahan kimia. Pompa bertekanan tinggi bekerja tanpa henti, mengubah air Mediterania yang asin menjadi air sebening kristal. Meskipun demikian, air yang murni ini hampir kosong, tidak mengandung mineral dan rasanya hambar, membuatnya berpotensi tidak sehat. Sistem dosis yang tepat menambahkan kalsium dan magnesium kembali ke dalam larutan untuk mengembalikan keseimbangan dan rasa. Proses disinfeksi menggunakan cahaya ultraviolet atau ozon untuk menghilangkan mikroorganisme yang tersisa. Setiap parameter dipantau secara real-time dengan analisis lab yang konstan untuk memastikan kesempurnaan. Baru setelah itu air dilepaskan ke jaringan distribusi. Ketika air tawar akhirnya mencapai pertanian di Negev, segalanya berubah. Tanah yang selama puluhan tahun retak akibat terik matahari kini mulai tumbuh hijau. Para petani yang sempat meninggalkan rumah leluhur mereka kembali, mendirikan tenda dan menancapkan patok ke tanah yang akhirnya mampu menopang kehidupan. National Water Carrier yang diselesaikan pembangunannya pada tahun 1964 setelah 11 tahun pengerjaan, mampu mengangkut hingga 72.000 meter kubik air per jam. Dikombinasikan dengan teknologi irigasi tetes yang dipelopori Israel, yang mengalirkan air langsung ke akar setiap tanaman, sistem ini berhasil mengubah gurun yang tandus menjadi zona pertanian yang subur. Dalam hitungan tahun, puluhan ribu hektar lahan pun berbunga. Kebun jeruk, kebun anggur, ladang gandum, perkebunan sayur, dan pohon kurma tumbuh subur di tempat yang dulu hanya dipenuhi debu dan keputusasaan. Citra satelit mengungkapkan pita hidro panjang yang meliuk-liuk melintasi gurun emas, menjadikannya jalur kehidupan buatan Israel yang menghubungkan bagian utara dan selatan, simbol kemungkinan dan kelangsungan hidup. Desa-desa dibangun kembali, sekolah dibuka, dan pertanian berteknologi tinggi muncul dari pasir. Sungai Gurun Israel adalah salah satu pencapaian rekayasa manusia yang paling berani. Ini membuktikan bahwa dengan tekad teknologi dan kemauan keras, bahkan tantangan alam yang paling berat sekalipun dapat diatasi. Mereka tidak hanya membangun kanal atau sistem desalinasi air laut, mereka memaksa sungai mengalir di tempat yang seharusnya tidak ada. Dengan cara ini, mereka telah mengubah gurun yang menanti Gumbil menjadi taman yang subur. Hal yang dianggap mustahil kini menjadi kenyataan sehari-hari, menyatukan setetes air laut Mediterania menjadi sumber kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan Zona Populer. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.